oleh WA, Bu. Nggih. Ya. Selamat pagi Bu Fatia. Selamat pagi Pak Dani. Iya, mohon maaf kita masih berdiskusi. Semangat Ibu. Semangat Pak Dani. Oke, ya Bu Fatia. Nanti presentasinya 30 menit ya. Oke Pak Dani. Presentasi 30 menit terus dilanjutkan sesi tanya jawab dari dosen. Oke. Mau berdoa dulu Ibu? Iya. Sebelumnya suara Monggo, saya silakan. sudah keras belum Pak Dani? Oh sudah cing merdu sekali dari sini. Monggo Ibu, silakan berdoa Ibu. Sampun Pak Dani. Ibu Arita dan Bu Yanti, Ya. monggo saya persilahkan waktu dan tempat saya persilahkan. Sampun, terima kasih Pak Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, Bu Fatia sudah siap nggih untuk ujian kompre hari ini? Insya Allah. Oke. Baik, Bu Fatia, untuk mempersingkat waktu, semoga silahkan langsung. Nggih, Bu Arita nggih, Bu? Kita Ya, langsung saja nggih. langsung Nggih, ya. Silahkan Bu. Ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu di kegiatan pagi hari ini dalam keadaan yang sehat dan lancar tanpa ada kendala apapun yang berarti. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, monggo ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa ya, salah satu. Silahkan Mbak Anissa. Ya. Baik, terima kasih Mbak Anissa sudah memimpin berdoa. Kemudian sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Yang pertama Mbak Anissa Fitri ada. Oh iya, Dir. Mbak Anissa Rahma ada? Ya, ada ya. Dan terakhir ada Mbak Zaitun. Adakah Mbak Zaitun? Ya, alhamdulillah ada semua. Jadi satu kelas ini alhamdulillah lengkap semua ya. Hari ini hadir semua. Artinya kalian sehat dan bisa siap untuk menerima pelajaran Ibu hari ini. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang KD bagaimana membuat desain blus sesuai dengan konsep kelas. Untuk IPK yang akan kita pelajari hari ini, Ibu akan sebutkan ya. Yang pertama, setelah kalian memahami tayangan PowerPoint, peserta didik dapat menyiapkan alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat desain blus sesuai dengan konsep kolase dengan mandiri dan benar. Selanjutnya yang kedua, setelah menggali informasi dan berdiskusi dengan guru, peserta didik dapat membuat sumber ide berupa kolase secara tepat dan bertanggung jawab. Kemudian, setelah menggali informasi dan literasi, peserta didik dapat membuat desain blus berdasarkan konsep kolase secara mandiri dan benar. Untuk IPK kita hari ini, adakah pertanyaan? Ya, belum ya? Ya, Ibu akan sedikit mengingatkan tentang pelajaran minggu lalu. Jadi di pelajaran minggu lalu, kita telah mempelajari tentang KD bagaimana menerapkan desain blus sesuai dengan konsep kolase. Jadi hari ini KD prakteknya ya. Hari ini kalian akan membuat setelah minggu lalu kalian telah mempelajari bagaimana menerapkan desain blus sesuai dengan konsep kolase. Sebelumnya Ibu akan bertanya pada salah satu kalian, adakah yang masih ingat kriteria blus itu seperti apa? Ya, Mbak Zaitun ingin menjawab. Oh ya, bagus sekali jawaban Mbak Zaitun. Ya, tadi Mbak Zaitun menjawab blus itu kriterianya di bawah pinggang. Iya, betul sekali. Kemudian Mbak Zaitun menjawab blus itu ada footnote-nya atau ada garis princess-nya seperti itu. Nah, di sini Ibu akan menegaskan ya. Jadi benar sekali kriteria blus itu yang pertama longgar atau kemudian panjangnya di bawah pinggang. Untuk ukuran bisa longgar atau tidak ya. Kemudian untuk garis hias itu sebenarnya tidak harus ada kan. Jadi yang disebutkan Mbak Zaitun tadi ada garis footnote, ada garis princess, itu hanya model dari ya. Untuk blus itu boleh, misalnya belakangnya terletak di depan dengan menggunakan kancing. Nah, bisa. Misalnya pakai kancing di belakang
Sudah Ibu, sudah sangat jelas sekali. J. Ibu akan menjelaskan ini adik kita hari ini membuat desain blue sesuai dengan konsep kolase. Nah, ini ada contoh kolasenya di sebelahnya ya. Kemudian selanjutnya ini ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang telah Ibu sampaikan tadi. Oke, yang pertama tentang alat dan bahan pembuatan desain blue sesuai dengan konsep kolase. Nah, ini ada alat ya. Untuk alat ada penggaris, kemudian pensil, ada rautan, penghapus, lem kertas, drawing pad, dan pensil warna. Ibu akan memberi contoh nyata pada kalian. Untuk yang pertama penggaris, kalian bisa sediakan penggaris 30 cm ya Mbak, 30 cm. Jadi penggarisnya jangan yang kecil, jangan yang mini, karena nanti kalian akan kesulitan dalam membuat proporsi apabila penggaris kalian itu terlalu kecil. Dan jangan yang terlalu panjang, kalian bawa ke penggaris pola misalnya. Nah, itu tidak tepat. Masa iya penggaris pola untuk membuat desain seperti itu ya. Jadi penggarisnya itu 30 cm seperti ini. Ya, terlihat ya Mbak. Oke, selanjutnya pensil. Nah, dalam contoh gambar ada pensil 2B ya. Di sini Ibu nggak mewajibkan merek apa. Silahkan kalian punya pensil apa Mbak. Ini Ibu ada contoh. Ini berbagai macam jenis pensil dari nomor yang kecil sampai nomor yang besar. Di sini Ibu tidak mewajibkan kalian pakai pensil dengan ukuran yang seperti apa. Silakan kalian bisa pakai pensil mana saja yang kalian seperti itu. Kemudian selanjutnya ada rautan. Rautan saya yakin kalian punya semua ya kalau rautan. Kemudian ada penghapus. Penghapus itu fungsinya nanti jika kalian ada kesalahan dalam membuat proporsi, kalian bisa rapikan dengan penghapus. Penghapusnya juga bebas, boleh warna putih, boleh warna hitam, terserah kalian. Yang penting garisnya itu, penghapusnya itu kalian tidak saling meminjam, kalian punya. Kemudian lem kertas, tidak harus model stick seperti itu, kalian bisa menggunakan seperti ini juga boleh. Ini lem kertas yang cair ya. Yang penting lemnya nanti rekat. Untuk apa? Ya untuk menempel potongan-potongan dari bahan sumber ide kolase kalian. Kemudian selanjutnya ada drawing pen. Nah, saya jelaskan untuk drawing pen ini ada berbagai macam nomornya ya. Dan mereknya juga banyak, nggak harus yang seperti Ibu contohkan itu. Jadi drawing pen itu ada nomor besar, ada nomor kecil juga, ada nomor 0,1, ada juga nomor 0,5. Nah, dalam pembuatan desain blues ini, Ibu sarankan kalian memakai dua nomor. Satu nomor besar dan satu nomor kecil. Nomor besar kalian bisa menggunakan nomor 0,5. Nomor kecil kalian bisa menggunakan nomor 0,2. Nah, adakah yang tahu ini drawing pen ini kok nomornya berbeda besar dan kecil? Ini penggunaannya gimana saja? Adakah yang bisa menjawab anak-anak? Oh ya, Mbak Nia mau menjawab. Ya bagus sekali, beli applause buat Mbak Nia ya. Oke, bagus sekali. Jadi Mbak Nia tadi menjawab kalau drawing pen 0,5 itu digunakan untuk membuat outline di proporsi dan di bagian busananya. Sedangkan yang nomor 0,2 itu digunakan untuk membuat outline pada wajah dan bagian-bagian wajah. Ya, bagus sekali Mbak Nia ya. Jadi ini Mbak Nia berarti sudah biasa membuat desain dengan drawing pen ini ya. Oke, Ibu lanjutkan. Kemudian ada pensil warna. Nah, pensil warna ini bebas, kalian bisa pakai merek apa saja, mau akuarel, mau klasik, itu Ibu bebaskan. Karena nanti penyelesaiannya boleh teknik kering, boleh teknik basah, boleh di mix. Seperti itu ya. Ibu membawa contoh bermacam-macam pensil warna. Karena Ibu sendiri suka untuk mencoba. Jadi pensil warna seperti apa yang enak, Ibu sering membeli untuk observasi. Ya, ini selanjutnya. Ini berbagai macam merek ya, nggak akan menyebut merek di sini. Jadi pilihlah pensil warna yang kalian sendiri nyaman dalam menggunakan. Misalnya kalau Ibu sendiri memilih yang lunak, ketika kalian gunakan untuk mewarnai itu tidak keras, lunak. Kemudian pilihan warnanya itu banyak, termasuk ada warna skin color. Ini yang perlu kalian ingat. Tidak semua pensil warna itu ada skin colornya. Ada pensil warna yang
colornya itu gelap sekali, membuat mewarnai kulit itu ada. Jadi silahkan kalian pilih sesuai kebutuhan kalian dan tentunya sesuai budget kalian ya. Jadi kalau kalian pilih ingin yang bagus sekali kualitasnya, pasti harganya mahal. Selain pensil warna juga kalian bisa menggunakan pensil melengkapi atau marker individual berwarna seperti ini. Banyak sekali pilihannya ya. Oke, Ibu lanjutkan. Selanjutnya untuk bahan. Nah ini untuk bahan yang pertama ini terlihat ya, ada hitam-hitam. Ini apa sih gulungan hitam-hitam? Ini Ibu sudah memberi keterangan di bawahnya biar kalian tidak bingung. Itu merupakan gambar kertas asturo yang berwarna hitam. Nah, apakah wajib menggunakan asturo berwarna hitam? Tidak sebenarnya. Jadi boleh kalian menggunakan kertas itu manila yang putih, boleh sekali, atau media lain dengan warna bebas itu bisa. Hanya dalam tugas hari ini Ibu menyeragamkan kalian agar kalian membawa kertas asturo. Ukuran berapa? Sudah Ibu sampaikan di pertemuan minggu lalu ya, ukuran 40 kali 30. Jadi seperti ini, Ibu sudah membawa contohnya ya, panjang 40 cm, lebar 30. Bentuknya kertas seperti ini, depannya hitam, belakangnya putih. Yang akan kita gunakan nanti yang warna hitam seperti itu ya. Kemudian majalah fashion. Nah ini hanya sebagai contoh dari sumber bahan untuk sumber ide kalian ya. Jadi nggak harus majalah fashion, kalian bisa menggunakan tabloid fashion. Aku mau beri contoh, kalau ini majalah fashion ya, salah satu majalah internasional, ini bagus sekali Mbak. Jadi ini di sini di dalamnya banyak sekali sumber inspirasi fashion, banyak sekali. Tapi jika kalian tidak menemukannya, nggak usah memaksa untuk membeli ini, tidak apa-apa. Kalian cari aja yang ada di sekitar kalian. Misalnya ini ada tabloid lokal ya, ini juga tabloid fashion, kalian bisa. Kemudian jika kalian menemukan di koran, kalian juga bisa sekali. Inspirasi itu bisa timbul dari mana saja Mbak, dari media cetak mana saja. Kemudian untuk era digital seperti ini, tidak hanya majalah fashion yang bisa kalian gunakan, tapi ada satu aplikasi pencarian ide yang bisa kalian manfaatkan. Nah, adakah yang tahu itu aplikasi apa ya? Oh iya, Mbak Rama menjawab aplikasi Pinterest. Nah, bagus sekali. Beri applause untuk Mbak Rama. Ya, bagus sekali. Jadi Pinterest itu merupakan aplikasi yang sangat penting kalian download ya saat ini. Jadi melalui aplikasi Pinterest, kalian bisa mencari sumber ide apapun yang kalian mau, itu insya Allah ada. Kalian tinggal ketik mau inspirasi apa. Misalnya mau bunga mawar. Nah, di situ nanti ketika kalian ketik akan muncul banyak sekali inspirasi. Seperti itu. Jadi saya tegaskan kembali untuk bahan dari potongan-potongan itu ya sumber ide tidak hanya dari majalah fashion, tapi bisa dari tabloid, bisa dari koran, bisa juga dari aplikasi Pinterest, atau kalian klik juga bisa, nanti bisa di print kemudian kalian lihat. Seperti itu ya. Kemudian ini ada kertas HVS. Kertas HVS ini untuk apa? Untuk mendesain proporsi kalian. Kan kalau buat blus harus ada medianya ya. Nah ini medianya nanti menggunakan kertas HVS itu. Kemudian selanjutnya ya, ini cara membuat kolase, diawali dengan yang pertama. Ya maaf ini. Maaf tadi terlewat ya. Bentar. Proses pembuatan desain blus sesuai konsep kolase. Cara membuat kolase diawali dengan yang pertama, menentukan tema desain busana yang akan dibuat. Nah, kalian harus menentukan terlebih dahulu membuat blus itu temanya mau seperti apa. Apakah mau menggunakan inspirasi bunga anggrek misalnya, atau menggunakan inspirasi benda-benda lain, itu silahkan kalian. Pertama kalian harus menentukan kata kunci ya, tema mau apa, itu yang paling penting.
Kemudian yang kedua, mengumpulkan materi berupa gambar yang akan dijadikan sebagai elemen penyusun moodboard. Nah, setelah kalian menentukan tema, silahkan kalian kumpulkan materi apa saja yang kalian butuhkan untuk penyusunan moodboard atau kolase tersebut. Misalnya bukan hanya kalau inspirasi anggrek ya, bukan hanya bunga anggreknya, kalian juga bisa cari inspirasi blus-blus yang sudah ada di internet yang menggunakan inspirasi bunga anggrek. Kalian bisa cari juga palet warnanya. Kalian itu nanti mau buat desain warnanya mau paduan apa saja, silahkan kalian cari paletnya ya. Oke, kemudian mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Nah, ini yang sudah Ibu bahas tadi ya, alat dan bahannya apa saja. Saya yakin kalian sudah membawa semua hari ini. Kemudian terakhir, susun elemen pembuatan moodboard atau kolase berdasarkan tema yang sudah ditentukan. Akhir kalian tinggal menyusun elemen pembuatan moodboard atau kolasenya, dan menyusunnya itu bebas, terserah kalian, sekreatif kalian masing-masing. Kalian bisa menyusun dengan tidak harus berurutan antara gambar yang satu dengan gambar yang lainnya. Kalian bisa menyusun dengan bebas sesuai seni kalian, sesuai dengan kreativitas kalian. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini Ibu akan sampaikan langkah kerja membuat desain blus sesuai dengan konsep kolase. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam membuat gambar desain dengan bantuan kolase. Kemudian yang kedua, menyiapkan kolase yang akan dikembangkan menjadi desain busana. Nah, ini contohnya kolasenya sudah jadi ya, setelah kalian buat tadi di tahap yang pertama. Ini contoh kolase yang sudah selesai. Ini kolasenya dengan tema apa? Ada yang tahu? Ya, Mbak Intan menjawab. Oke, betul sekali, ini temanya mawar, Mbak. Jadi ini temanya mawar. Sudah ada contoh-contoh bunganya, kemudian desain yang berkaitan dengan tema yang dipilih tersebut. Selanjutnya, membuat proporsi tubuh sesuai dengan rancangan desain yang akan dibuat. Nah, proporsi tubuhnya silahkan kalian buat dengan proporsi 10 kali tinggi kepala ya. Kemudian kalian buat proporsi yang berpose ya, jadi jangan yang tegak-tegak begitu saja biar nanti hasilnya bagus. Selanjutnya, membuat siluet atau busana yang akan diciptakan. Nah, kalau kalian sudah mengambil inspirasi mawar, misalnya ini di sini mengambil ada bentuk ini ya, seperti bunga mawar di bagian lehernya, dibuat seperti aplikasi bunga mawar seperti itu. Kemudian menambahkan bentuk dari bagian-bagian busananya. Nah, ini contohnya, kalian menambahkan ruffle di bagian bawah biar nampak semakin seperti bunga, misalnya seperti itu. Silahkan kalian gunakan pensil ya, dan pakainya pensil jangan terlalu ditekan dulu, kalian buat biasa penekanannya, jadi biar nanti kalau ada kesalahan kalian akan mudah dalam menghapusnya. Nah, ini memberikan outline pada desain. Silakan kalian buat outline menggunakan drawing pen yang telah Ibu jelaskan tadi ya. Jadi maksud Ibu tadi seperti yang disampaikan Mbak Nia tadi ya. Nah, untuk drawing pen yang 0,5 atau yang besar, kalian bisa gunakan di bagian busananya seperti ini, ada bagian celana, ada bagian blusnya, itu kalian menggunakan outline drawing pen yang nomor besar. Kemudian nomor kecil yang mana? Di bagian wajah. Nah, ini bagian wajah kalian menggunakan 0,2 karena nanti di sini kan misalnya kalian mau ada mata, alis secara lengkap, kalian bisa menggunakan drawing pen yang nomor kecil. Kenapa tidak nomor besar? Karena hasilnya kurang bagus jika kalian menggunakan drawing pen dengan nomor besar, karena nyalanya juga nanti akan besar juga. Seperti itu ya. Kemudian memberi pewarnaan pada kulit. Nah, ini skin color yang tadi Ibu sudah sampaikan di awal. Jadi warna kulitnya seperti ini ya, warna kulit orang Indonesia kan nggak terlalu gelap, juga tidak terlalu putih. Kalian bisa tambahkan pada bagian semua ya, dari wajah, leher. Silakan kalian beri skin color. Kemudian menambahkan detail atau hiasan yang merupakan pengembangan dari komponen atau unsur dalam kolase. Silakan detail-detailnya kalian tambahkan. Kalian beri outline-nya juga. Selanjutnya, memberikan sentuhan akhir dengan memberikan hiasan-hiasan yang lebih rinci dan memberi warna untuk memperindah desain
kalian pilih sesuai palet yang kalian pilih tadi di kolase ya. Kalian misalnya ini menggunakan warna pink, hitam, ada bercampuran toska dan krem. Nah, silahkan kalian sesuaikan warnanya. Jangan lupa kalian warnai dengan teknik yang benar. Kalian beri misalnya pada bagian yang tidak terkena cahaya, kalian bisa lebih tebali pewarnaannya biar nanti kelihatan apa? Kelihatan lebih hidup. Ya, seperti itu ya. Ini contoh desain blus inspirasi bunga mawar, ada kolasenya, sebelahnya ada hasil jadinya. Oke, terima kasih untuk PowerPoint sampai di sini. Ada pertanyaan? Oh ya, Mbak Nia masih bingung tutorialnya. Oke, Ibu punya video, tapi dalam video ini nanti pembuatan desainnya desain busana rumah, namun tekniknya sama. Jadi kalian nanti tinggal mengikuti tutorial ini. Nah, tinggal hasilnya diganti, bukan busana rumah, tetapi apa? Sesuai project kita hari ini, yaitu blus. Ya, betul sekali. Oke, Ibu akan share screen lagi untuk video. Bentar ya, ini Ibu sudah siapkan sebetulnya. Oke, sebelumnya apakah suara terdengar? Mas Dani, apakah suara terdengar? Dengar. Oh iya, Ibu lanjutkan ya. Tadi ya, pilihlah tema. Misalnya di sini contohnya busana rumah. Ya, kedua, cari inspirasinya. Tentukan suatu hal yang akan menjadi inspirasi atau sumber ide yang akan diolah menjadi sebuah desain busana. Silahkan kalian tentukan terlebih dahulu. Ya, ini contohnya inspirasi musim semi. Musim semi identik dengan apa? Dengan bunga-bunga yang subur, bermekaran, sehingga menghasilkan berbagai macam warna. Nah, ini ya musim semi. Ya, contoh konsepnya, dengan inspirasi musim semi, maka warna yang akan digunakan adalah merah, ungu, ataupun merah muda karena menggambarkan warna-warna bunga yang bermekaran. Contoh dari pembuatan konsepnya sesuai warna yang akan dipilih. Ya, kalian juga bisa menyertakan pemilihan bahan. Sini menggunakan kain katun karena busana rumah cenderung menggunakan bahan yang nyaman dan menyerap keringat dengan baik. Nah, kalian tinggal sesuaikan jika blus itu sesuai cocoknya itu seperti apa bahannya. Silahkan kalian sesuaikan dengan proyek kita hari ini. Nah, contoh di sini mengumpulkan sumber inspirasi bukan dari media cetak, tapi dari aplikasi yang Ibu sebutkan tadi. Ya, apa? Pinterest, ya, betul sekali. Ini cara mencari di Pinterest. Sekalian amati. Setelah itu kalian bisa mencetak gambar yang telah dikumpulkan.
Kalian bisa potong-potong biar rapi potongnya. Silahkan kalian tata sesuai dengan kreativitas dan seni kalian sendiri. Ini merupakan cara pembuatan desainnya. Silahkan diamati. Ya, setelah proporsi kalian jadi, kalian bisa menambahkan desain busana blus kalian itu ingin seperti apa sesuai dengan konsep di awal ya. Setelah jadi, silahkan kalian hapus bagian-bagian yang sekiranya tidak diperlukan, misalnya bagian yang tertutup oleh busana. Silahkan hapus dengan hati-hati. pada bagian kulit tubuhnya, skin color tadi ya.
Kalian bisa beri setting bagian yang tidak terkena cahaya. Ya, untuk tutorialnya sudah Ibu jelaskan. Adakah yang ingin bertanya? Oh, tidak ada. Oke, Ibu akan bertanya sedikit untuk kalian ya. Setelah kalian menyaksikan tayangan PowerPoint dan video tutorial dari Ibu akan bertanya, kiranya media apa, media cetak atau media Pinterest yang lebih mudah kalian gunakan dalam membuat sumber inspirasi ya, dalam membuat desain blues. Kira-kira mana yang lebih mudah? Apakah Pinterest, apakah media cetak? Oh iya, Mbak Ana mau menjawab. Ya. Oh ya, begitu ya Mbak Ana ya. Ya, jadi tadi menurut Mbak Ana untuk situasi pandemi seperti ini lebih mudah menggunakan Pinterest. Kenapa? Karena kan kalian susah untuk keluar rumah ya, kata Mbak Ana seperti itu. Oh, bagus sekali. Ada yang mau berpendapat lagi? Oh, Mbak Intan ya? Oh, seperti itu. Ya, menurut Mbak Intan alasannya berbeda lagi dengan Mbak Ana. Mbak Intan menyebutkan lebih memilih Pinterest juga. Kenapa? Karena di Pinterest itu lebih lengkap daripada di media cetak, kata Mbak Intan seperti itu. Oke, silakan kalian pilih. Kalian itu mau pakai media cetak atau mau pakai media Pinterest, itu sesuaikan saja dengan kondisi kalian. Kalian lebih mudah memakai yang mana? Karena setiap segala sesuatu pasti mempunyai kelebihan dan pasti memiliki kekurangan masing-masing. Seperti itu. Jadi setelah ini project kalian ada 3 ya. Silahkan kalian buka LKPD yang telah di-download kemarin. Ya, di dalam LKPD sudah disebutkan. Yang pertama tugasnya apa? Ya, menyiapkan alat dan bahan. Tuh, tugas nomor 1. Kemudian tugas yang nomor 2, kalian membuat sumber inspirasi berupa kolase. Nah, tugas yang kedua. Kemudian tugas yang ketiga, kalian membuat desain blues sesuai dengan konsep kolase. Nah, silakan kalian buat jadwal terlebih dahulu. Kalian membuat berapa menit untuk persiapan alat dan bahan? Silahkan kalian susun jadwalnya. Kemudian kalian membuat kolase itu berapa menit? Susun juga jadwalnya. Kemudian membuat desain blues itu juga butuh berapa menit? Silahkan kalian atur durasinya. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit ya masing-masing untuk menyiapkan jadwal. Ya, sudah semua ya? Oke, setelah Ibu cek berkeliling, ya ini misalnya punya Mbak Anis. Oh, Mbak Anis jadwalnya membutuhkan waktu 1,5 jam. Oke, kemudian Mbak Intan. Oh, Mbak Intan membutuhkan waktu 2 jam. Oke, setelah Ibu amati, ya, untuk keseluruhan sudah Ibu amati, silahkan Ibu beri waktu 1,5 jam saja untuk menyelesaikan. Biar apa? Biar kalian latihan untuk mendesain atau membuat sesuatu itu dengan cepat. Ya, seperti itu ya. Silahkan Ibu kasih waktu dulu. Ya anak-anak, 1,5 jam sudah berlalu. Nah, Ibu lihat sudah ada yang jadi ya. Oh, itu punya Mbak Anis sudah jadi. Silakan Mbak Anis bisa mempresentasikan hasil proyek hari ini. Ya, silakan. Oh ya. Ya, bagus sekali Mbak Anis. Silakan kita beri aplaus untuk Mbak Anis. Mbak Anis memilih desain dengan inspirasi menara Al-Arab ya, Burj Al-Arab. Wah, bagus sekali. Jadi desainnya itu ada seperti bentuk-bentuk menara sesuai menara inspirasinya.
Dan paduan warnanya juga sudah terlihat bagus. Wah, bagus sekali. Ada tanggapan dari teman-teman? Oh iya, Mbak Nia mau menanggapi. Oh ya, menurut Mbak Nia juga bagus. Dan katanya Mbak Anis ini cepat sekali karena bisa membuat desain 2 dalam waktu 1,5 jam. Ya, terima kasih ya untuk Mbak Anis yang sudah presentasi dan untuk Mbak Nia yang sudah menanggapi. Ya, saya kira Ibu kira cukup sampai di sini. Adakah yang bisa memberikan refleksi untuk pembelajaran hari ini? Oh ya, Mbak Junarsi. Ya, silahkan Mbak Junarsi. Ya, bagus sekali. Beri aplaus lagi untuk Mbak Junarsi. Mbak Junarsi menyebutkan lengkap sekali ya. Jadi menurut Mbak Junarsi, refleksi kegiatan hari ini dalam membuat kolase yang paling pertama ditentukan yaitu tema terlebih dahulu. Jadi jika tema itu tidak terkonsep, maka ke belakangnya tidak akan baik. Itu menurut Mbak Junarsi. Ya, bagus sekali. Ibu akan menambahkan refleksi untuk hari ini ya. Jadi ketika kalian membuat kolase, kalian harus mengerti prosedur yang benar, dibuat secara berurutan, seperti kata Mbak Junarsi tadi. Jadi jika awalnya itu mencari tema terlebih dahulu, lakukan seperti itu. Maka hasilnya nanti akan bagus. Dan untuk apa kolase? Akan memudahkan kalian nanti. Jika suatu saat kalian ingin fashion show, kalian membutuhkan sebuah koleksi yang tentunya punya tema yang konsepnya kuat. Jadi penting sekali untuk menyusun kolase terlebih dahulu. Seperti itu. Adakah yang mau ditanyakan? Oke, cukup. Oke, di akhir Ibu akan memberi satu pertanyaan saja. Mbak Ana, menurut Mbak Ana tadi perlengkapan apa untuk membuat kolase? Apa saja yang dibutuhkan? Oh ya, ada lem, ada gunting, ada kertas. Ya, bagus sekali. Sudah lengkap sekali yang disebutkan Mbak Ana ya. Oke, jadi untuk hari ini Ibu rasa sudah cukup. Refleksi juga sudah Ibu berikan. Silahkan untuk tugas minggu depan, kalian bisa mencari sumber ide lagi. Kenapa? Karena KD-nya masih tentang kolase, tapi penerapannya bukan pada blus lagi, tapi pada busana kerja. Silakan kalian cari sumber ide sebanyak-banyaknya, boleh melalui media cetak, boleh melalui Pinterest. Oke, akan Ibu tagih di pertemuan selanjutnya. Ya, selanjutnya Ibu akan menyampaikan pesan ya. Silahkan kalian di rumah tetap jaga jarak, jangan bergerombol, tidak perlu keluar rumah kecuali ada kepentingan yang urgent sekali. Oke, sampai di sini. Monggo ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa. Ya. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Ibu sampaikan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jika ada kesalahan dari Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.